Yes. Gini teman sekalian, ini dari Mas Broto Seno maupun dari Mas Amir itu ada panggilan dan ada kebutuhan untuk menciptakan suatu pola komunikasi dan pola pengolahan masalah yang di sini kita sebut ma'iyahan. Dan memang kalau untuk di Kali Tengah itu memang sudah janji saya waktu erupsi ya saya. Waktu erupsi saya sudah janji dan Anda sudah mendengar itu, sehingga saya minta dengan sangat itu di set up jauh sebelumnya. Misalnya saya kira kalau sekarang ini ya habis tanggal 20 September lah, setelah saya pulang dari Brazil lah, masih bisa sawalan itu. Terus Mas Amir monggo di Klaten atau di mana itu di set up aja, nanti Mas Zaki akan mengatur waktunya. Dalam konteks seperti ini teman-teman sekalian, ini kalau pakai teorinya gini, dulu saya sudah ngomong mengenai innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada dua pelaku perubahan satu manusia, dua Allah. Saya ingin ingatkan kepada Anda bahwa pelaku perubahan nomor satu yang primer itu Allah, Anda sekunder. Tapi yang primer ini baru bekerja kalau yang sekunder bekerja. Maksud saya begini, wes pokoknya cukup ma'ihan kayak ngono kuwi ning Kali Tengah maupun di Klaten atau seperti ini akan membuat Allah akan menuntaskan perubahan itu. Nek kowe orang gawe ngene iki ya Allah orang apa-apa. Gitu loh maksud saya. Tapi jadi Anda jangan pernah menyangka bahwa ma'iyah ini bisa merubah Indonesia. Ini cuma syarat dari Allah agar kita melakukannya juga, setelah itu Dia yang akan menuntaskan perubahan itu. Ini tafsir saya. Ora iso awake dhewe ngrubah, ora iso gitu. Tapi kita harus melakukan ini semua. Jadi saya kira monggo di set up waktunya agar supaya kita, dan saya mohon Anda juga rame-rame lah ke Kali Tengah, delok Merapi kono. Ketemu Mbak Petro karo saya Jumadil Kubro gitu. Itu. Saya kira senang kita, sangat senang sekali kita akan ma'iyan di Kali Tengah maupun yang di Klaten. Dan petani-petani di banyak tempat juga makin banyak yang menyentuh kita agar supaya terjadi upaya-upaya perubahan dari bawah. Meskipun kalau diturutin Mas Amir, kan yang perlu dima'iyahin seperti itu kan beribu-ribu di seluruh titik di Indonesia, dan kita tidak mungkin melakukannya. Maka Allah mempersyaratkan, terus pokoknya kowe ketok macul-macul, kowe ketok tenanan lemu ngerubah, nanti Allah juga akan membantu. Artinya kalau soal pertanian ini kan kuncinya pada presiden dan pemerintah pusat aslinya sekarang ini, karena mereka yang membuka pintu untuk kapitalisasi pupuk, mereka yang membuka pintu untuk dimana menteri dan staf Departemen Pertanian itu tidak ngurusin petani tapi sibuk mengimport ini itu untuk kepentingan mereka dan merugikan para petani serta kita semua. Karena kita sangat malu, kita tidak punya kedaulatan pangan sama sekali, sampai garam saja kita impor. Ojo meneh kok beras, ojo meneh kok dele, ojo meneh kok gandum gitu. Nah, singkong pun juga sudah impor. Artinya sangat memalukan karena kita sebenarnya adalah mbahe kabeh kuwi. Mbahnya pertanian di seluruh peradaban adalah orang Jawa. Itu silakan melakukan riset terhadap itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini jawaban saya untuk Mas Amir sama Mas Seno. Jadi monggo di set up, kita semua siap, dan teman-teman saya kira juga akan rame-rame berangkat ke sana. Kecuali yang dari jauh-jauh ya. Syukur belum teko yoan, syukur kok sisa nanggon ning puncak Merapi wae ben cepet. Lagi untuk Mas Anies, saya ingin katakan kepada Anda, tadi saya sempat ngobrol di sana. Modus kapitalisasi terorisme itu sekarang yang selama ini dijalankan dengan salah satunya mengontrak Densus 88, itu sekarang sudah menjadi klasik. Jadi konstelasi dan prosedur bisnisnya sudah klasik, dan sekarang kita sedang menapak ke semi modern. Artinya sudah akan ada perubahan-perubahan mengenai terorisme. Saya kira seperti Anda ketahui, Anda semua bisa didaftar untuk sewaktu-waktu ditangkap dan di stigma sebagai, distempel sebagai teroris, kan begitu ceritanya ya Mas Anies ya. Terus kowe sak ketemu neng kowe iso dianggap teroris. Nanti dikeluarkan tangkapan itu kalau di Jakarta membutuhkan kamuflase dan dempul untuk isu tertentu. Misalnya Senturi kok mulai rame, kowe dipotong dengan penangkapan teroris. Sekarang ini penangkapan teroris sudah tidak bisa menjadi isu nasional lagi.
wis biasa, wis ora menyentuh hatinya orang lagi. Dan ini berlaku tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Saya akan ingin katakan kepada Anda, sekarang Allah juga sudah memulai wa'agitu kaita famahilil kafirina amil murada. Wa famahilil ini kan menunda, Allah menunda balasannya kepada para penipu daya di dunia. Tapi saya kira dengan melihat kejadian di London Selatan, melihat kejadian di Norwegia, sebenarnya sudah mulai dibukakan satu fenomena baru di mana orang sudah capek untuk menuduh orang Islam sebagai teroris. Maka sekarang ditunjukkan kepada dunia bahwa ada teroris dan bentuk-bentuk terorisme yang lebih brutal yang justru berasal dari orang-orang yang anti terorisme Islam. Gitu loh. Jadi kita dieksploitasi terus, distempel terus sebagai teroris akan berbalik menjadi simpati dunia kepada kita. Saya kira seperti itu. Meskipun jarak waktunya pasti tidak pendek, tapi saya ingin katakan ini sudah terbalik kok. Amerika dan para perekayasa dunia justru sekarang bekerja sama teroris. Sekarang anak-anak Taliban sudah bisa ke Jakarta kok, meskipun belum bisa keluar dari Jakarta. Saya mestinya ada jadwal ketemu Taliban di Jakarta, cuman saya pas ada acara pitulasan bulan yang lalu, jadi saya tidak bisa menemui mereka. Jadi Taliban itu sekarang justru didekati oleh adik kuasa dunia, termasuk Hamas, termasuk Ikhwanul Muslimun dan lain sebagainya. Jadi wis ora lakone wis itu ketoprak sing wingi meneh, ketoprak Densus 88 gitu loh. Sekarang sudah akan ada lakon baru. Jadi teman-teman Islam juga mohon mengerti bahwa sudah ini semesternya sudah bukan semester yang kemarin lagi, sudah akan ada perubahan besar di dunia gitu. Oleh karena itu teman sekalian, pengetahuan semacam ini kadang-kadang kita dapatkan secara intuitif, kadang-kadang kita dapatkan secara faktual benar-benar. Dan saya mengatakan ini semua dengan dasar informasi dari jaringan intelijen internasional yang mengerti persis bagaimana di Pakistan, bagaimana di Israel, bagaimana di Mesir, Syria dan lain sebagainya. Dan kita sedang masuk ke dalam semester yang tidak lagi seperti yang diurus oleh beliau. Itulah. Jadi Anda semua ya ojo njur bagusi arep progresif, arep fundamentalis model kaya wingi kae gitu. Karena zamannya sudah akan berubah dan sekarang ini in about to change. Maka tadi kita lantunkan lagu Change tadi itu. Bu Change. Ya. Saya kembalikan kepada Mas Toto untuk ke Mas Jeffrey sedikit barangkali. Silahkan Mas Jeffrey, terutama perkembangan program Anda terkait dengan rencana pementasan teman-teman Perancis ke Indonesia. Ya, silakan. Project. Ya? Tentang project. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kita sudah punya project, insya Allah bisa laksanakan sekitar bulan Oktober. Itu orang Prancis yang biasanya Jazair yang mau bikin lagu teater yang biasanya tasawuf. Cerita diambil dia dulu mengumpulkan cerita di Turki, dia sampai Turki itu mengumpulkan cerita yang tergabung dengan si motif besar yang namanya Rumi. Terus cerita ini dikumpulkan sampai jadi lagu teater dan kita menggarap sama Pak Emma bisa dimainkan di sini di Indonesia. Project sudah tertulis, nanti disampaikan sampai materi terus begini kita masih dalam proses dan insyaallah semua penonton di sini bisa menonton project itu mungkin bulan Oktober. Saya pikir cukup. Ya, terima kasih Mas Jeffrey. Semoga bisa terlaksana di bulan Oktober. Oke, ini sudah ngomong teroris, pesawat terbang, erupsi, terus jemek sudah pantomim. Oke, silakan mungkin ya. Oke, silakan. Sebetulnya saya ingin bicara tentang masalah teroris karena sebagai orang Prancis, saya orang Muslim tapi Prancis,
Saya sering membaca lewat internet majalah Francis yang besar, mungkin Anda tidak tahu, seperti Le Monde, Figaro, macam-macam. Dan ada orang juga, karena sebetulnya kalau kita membaca forum yang di dalam majalah ini, banyak orang Francis sendiri punya obsesi dengan Islam dan dengan teroris, sampai ada orang yang sampai jadi gila-gila. Semua orang Muslim yang anggap sebagai orang teroris potensial, dan mereka ambil contoh di mana-mana, di Amerika atau di sini. Tapi sebetulnya ada penelitian yang lebih serius yang dibikin oleh polisi sendiri. Kalau kita di seluruh dunia kita ambil aktor teroris macam-macam di seluruh dunia, sebetulnya Islam diimplikasi mungkin 5% saja. Dan apa yang aktor teroris yang paling muncul dalam kelompok apa, sebetulnya bukan orang Muslim, namanya itu di Eropa misalnya orang teroris yang benar yang bikin banyak masalah bom macam-macam, bukan Muslim, itu orang anarkis. Tapi orang Francis tidak tahu, sekarang jadi obsesi ada bom pasti Islam. Sebetulnya kalau ada bom 90% itu kelompok anarkis atau ekstrem kanan atau ekstrem kiri, partai politik yang ekstrem kiri atau kanan. Tapi informasi ini sampai dalam pikiran orang Francis sebetulnya belum masuk. Mungkin harus disampaikan juga. Ya, saya pikir. Teman-teman sekalian, gini, saya ingin merespon beliau untuk dua hal. Satu, dan respon terhadap pembicaraan yang lain tadi sebelum kita akan berpindah ke Pak Mustafa W. Hasim. Yang pertama gini, itu sebenarnya hukum alam ya. Kalau ada orang sejahat apapun tapi dia terlalu diinjak-injak, terlalu diludahi dan terlalu dielek-elek, itu nanti pasti akan ada saat di mana masyarakat berbalik simpati sama dia. Jadi Islam itu mau diurusin apa enggak soal terorisme oleh orang Islam, itu nanti akan ada periode di mana orang Islam justru akan pada akhirnya mendapat simpati karena apa saja selama ini kan ditimpakan ke orang Islam. Jadi nanti akan ada, jadi gilirannya Islam setelah Yahudi. Kalau ya pasca Yahudi kan pasca Hitler itu memang direkayasa untuk supaya tidak ada orang yang berani melawan Yahudi, karena semua yang melawan Yahudi akan disebut Hitler kan gitu. Nah, orang Islam juga akan mendapatkan keuntungan dengan eksploitasi berpuluh-puluh tahun terakhir ini. Jadi nanti kita akan berbalik. Anda lihat buktinya secara kultural dan secara sosial, justru Islam tidak mengalami penurunan. Sosialisasi Islam justru mengalami perkembangan yang luar biasa di negara-negara Amerika dan Eropa. Jadi kalau menurut saya, sebagaimana Pak Jeffrey mengatakan, itu nanti lambat atau cepat orang Islam akan justru mendapat simpati dunia pada akhirnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, roto entek baterai KPI. Gini teman-teman sekalian, saya ingin katakan sama Anda supaya Anda jangan terlalu optimis untuk suatu hal dan jangan terlalu optimis untuk suatu hal, tapi juga Anda harus optimis untuk lain hal. Gini. Kalau Anda ngurusi Nasaruddin misalnya, Anda mikir tentang Anas, mikir mengenai korupsi di Indonesia, Anda berpikir mengenai korupsi di Indonesia, harap Anda tahu begini, itu kalau dihitung jumlahnya kasus korupsi di Indonesia, ya, misalnya misalnya di KPK ada 26.000 kasus misalnya, itu menurut Anda akan berapa puluh tahun diselesaikan? Itu pun yang masuk. Sebenarnya yang tidak masuk saya kira 10 kali lipat. Gampangannya, kalau Anda menjalankan pemberantasan korupsi dengan sistem hukum yang sekarang ada, apalagi dengan perangkat-perangkat yang sekarang ada, itu Anda tidak akan mengalami perubahan apa-apa, karena Anda akan lelah sendiri. Sebab satu, sistem hukumnya sendiri tidak berpihak pada hukumnya sendiri aslinya berpihak kepada kepada koruptor. Pemerintahnya berpihak kepada koruptor aslinya. Aparatnya berpihak pada koruptor.
apa itu kepolisian, apa itu kejaksaan, bahkan juga ada gejala KPK. Apa yang saya sebut berpihak? Berpihak itu nomor satu, mereka awang-awangan dulu saya ini kayak gini. Nomor loro, kalau Anda ngelihat sekarang Nasaruddin sampai dikejar, itu kan bukan berarti mereka concern terhadap pemberantasan korupsi. Nasaruddin harus dikejar-kejar agar supaya bisa diadakan negosiasi untuk mengkerucutkan penuntasan kasus ini dengan menyelamatkan 10, mengorbankan 1 misalnya gitu. Jadi kalau Andi Malarang yang bilang itu bagus, dia datang supaya jelas siapa, itu dia sambil tenang seperti itu, sambil di belakang nanti dia harus melakukan segala hal untuk supaya dia bisa selamat. Jadi katanya gue tenang-tenang kayak orang korupsi kayak ngono kan kudune sing dibubarke Partai Demokrat. Tapi kan tidak ada kasus hukum seperti itu. Tidak ada pasal hukum seperti itu. Wong ada prajurit nembak, yang nyuruh kan komandannya, dan dia menembak atau melakukan apapun kan itu demi pasukannya kan gitu. Nah ini sekarang sedang terjadi negosiasi habis-habisan. Jadi saya cuma concern mudah-mudahan Busro cukup berani. Kalau Busro tidak begitu berani ya apa boleh buat gitu loh. Maka teman-teman sekalian, ini seandainya diurus pun soal Nasruddin, emang ada berapa Nasruddin di Indonesia menurut Anda? Sing ngudu Nasruddin sing ngendi? Sing ngudu Gayus sing ngendi? Anda sebut nama-nama yang kelihatannya bersih pun sebenarnya mereka punya kasus-kasus juga. Jadi kalau mau dipakai sistem hukum dengan irama seperti ini, tidak akan pernah selesai masalah korupsi. Jadi nanti mau tidak mau harus ada metode yang lebih radikal. Jadi kita mungkin bisa pakai hukum kafarat. Iki aku misalnya ini, misalnya totok korupsi ini oke banget. Karena totok itu bendahara partai atau sekjen partai atau ketua partai yang setiap ada aliran dana APBN atau APBD itu bisa di filter sama totok umpamanya. Ini kalau saya urus totok itu 15 tahun tidak cukup. Padahal saunukai totok-totok yang lain gitu ya. Nah jadi oke, sekarang diurus Nasaruddin. Entah nanti yang kena siapa, itu kan tergantung negosiasi mereka sekarang. Karena jangan lupa ya, jangankan Nasruddin dengan kasus yang begitu banyak, yang kasusnya kecil kayak misalnya apa ya, kayak misalnya orang yang pernah ngomong Pak SBY punya anak di Malang dengan orang Filipina itu tok saja, itu dia sudah akan mengalami resiko yang sampai ke tingkat nyawa teman-teman sekalian. Jadi nek kowe wani ngelawan kahanan saiki, kowe ora ming diancam hukuman, kowe akan diancam langsung dengan terorisme, dipateni mbuh kowe, mbuh bojomu, mbuh anakmu. Jadi kalau Nasruddin kowe wis kupinge wis kebak kuwi karo ancaman-ancaman kuwi. Jadi tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan Indonesia dengan sistem yang ada di Indonesia. Maka harus ada adaptasi. Kalau saya sebut kafarat tadi misalnya ini, wis saiki aku duwe 5 koruptor terbesar, 1, 2, 3, 4, 5. Siji sik saiki tak tuntaske, tak desek tenan. Ya, ini aja butuh waktu lama dan nanti kenanya paling 5% dari kasus yang sebenarnya. Tapi kalau ini berhasil kita desak, maka nanti 4 koruptor yang lain, 4 konglomerat yang lain bisa kita negosiasi. Wis ngene wae timbangane kowe suwe prosesmu kok modar dhewe kowe nang pengadilan, kowe saiki bayar sakjane nang APBN. Kita memerlukan 1 tahun 1.000 triliun untuk perubahan Indonesia. Dan dalam 3 tahun kita membutuhkan 3.000 triliun. Nah, tahun pertama kita ambil dari siapa, tahun kedua dari siapa, tahun ketiga dari siapa. Nek ngomong sistem hukum normal ya itu tidak benar. Ini kafarat namanya. So kalau tidak pakai kafarat itu bagri tok wis piro kasus pajake. Terus nganti kapan gue? Kabeh Mas. Anda sebut nama tokoh siapa dan mereka semua sudah lho iki piye aku arep keseret apa ora iki. Lho nek arep ora keseret ya saiki sampean bayar lah 70% dari uangmu masuk ke kas revolusi umpamanya gitu. Ngerti maksud saya teman-teman sekalian. Saya tidak bisa ngomong lebih detail, tapi intinya kalau Allah mengizinkan itu akan terjadi sesuatu yang agak total sifatnya mulai tahun depan gitu ya. Tapi Anda sebagai orang Ma'iyah tidak perlu ngurusi sampai detail. Yang penting Anda njogoni sore.
Anda jogo dadi rakyat sing apik dan Gusti Allah ngidinke kowe duwe pemerintah sing apik, ngono lho. Ngono tok kuwi. Tugasnya ngono kuwi tok. Memperbanyak orang yang seperti ini sehingga nanti jumlahnya memenuhi syarat untuk supaya Allah melantik pemimpin yang benar-benar. Sing wani mati, sing wani sembarang, sing wani ora sugih, sing wani pokoknya pemimpin sing Brontoseno. Enggak lantik iki. Rasa nguji kowe. Nah, ngono kuwi. Itu misalnya ya. Itu yang tadi hubungannya sama lagu sesudah maut yang tak terduga itu lahirlah sesudah maut yang tak terduga itu muncullah kelahiran yang baru. Memang tidak mungkin teman-teman sekalian kalau Anda pakai teori revolusi biasa dan sistem hukum biasa, tidak mungkin, harus kakean kok. Arep dioperasi kayak gimana? Memang harus ada situasi darurat paling tidak 2-3 tahun, dan di situ rakyat memiliki peluang yang sangat luas. Kemudian kita coba ciptakan kelompok-kelompok yang mencoba membangun kedaulatannya lagi dan menciptakan konvensi-konvensi di antara mereka, sebagaimana yang kecil dulu di Piagam Madinah di kotanya Rasulullah SAW. Saya tidak tahu teman-teman sekalian ini akan terjadi atau tidak, tapi saya kira tak anggap wong maiyahan iki lak wong golek jodoh, Mas. Dok nek kowe sing ngurusi Indonesia, kowe saiki kudu urusan karo Mabes, kowe kudu urusan karo BIN, kowe kudu urusan karo wong-wong di belakang partai politik. Nek PKS sapa wonge kowe ngerti ora? Nek Golkar sapa ning mburine, nek Demokrat sapa mburine, nek PAN sapa mburine, kan kowe kudu ngerti karo kuwi kabeh. Lah kowe ngerti nek sing ning koran tok. Sing ngono kuwi ora tau ning koran. Nek kowe pedomanmu koran karo televisi, itu kan mengambune entut. Duduntute ambune aja meneh kok sapa sing ngentut urung ngerti. Apa meneh kok ngopo kok ngentut saiki kok ora sesuk kok ora wingi. Kan gitu kan. Media massa tidak akan sampai ke sana. Media massa itu cuma menyebarkan bau kentut. Tapi tidak benar-benar tahu siapa yang kentut, apalagi alasannya kenapa kentut. Ramuan makanan apa sehingga kentutnya baunya seperti itu juga tidak ada. Gitu teman sekalian. Ini informasi dan cara berpikir mudah-mudahan berguna bagi Anda sehingga Anda tidak perlu sedih dengan semua keadaan ini, karena Anda sudah melamar kok. Anda ini sudah mencari jodoh. Jodohmu siapa? Jodohmu adalah orang yang akan bergerak di level yang berbeda dari Anda. Bukan level rakyat seperti Anda, tapi di level-level elit, di level lehernya negara, di urat sarafnya negara, di otaknya negara. Mereka juga ada orang-orang yang kayak Anda. Utawa justru bisa jadi sebagaimana cucunya Genghis Khan. Genghis Khan menghancurkan Islam dengan semua khasanah perpustakaan dan peradabannya, tapi cucunya Genghis Khan yang membangun kembali di Baghdad. Jadi bisa juga seorang koruptor besar nanti akan bisa berjasa juga untuk pembangunan Indonesia baru, karena dia yang mempelopori kafarot, bisa juga. Jadi saiki kowe kudu ora berpikir hitam putih. Ini saat dimana kita benar-benar harus lebih khusyuk. Bukan rono rene nuting-nuting sapa-sapa rasa. Cukup ngene iki kowe wis berbuat sesuatu yang bagus, anak-anak bojomu diuri-uri tenan, ibadahmu diuri tenan, nanti Allah memberi jodoh di bagian lehernya negara. Mereka sudah punya konsep, mereka sudah punya strategi dan lain sebagainya. Kita saling mendoakan agar supaya kubai masjid karo tembok-tembok sak lantai ini masjid ini iso dadi tenan. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita saling mendoakan umur dawa, kowe umur dawa, aku umur dawa kabeh, Brontoseno umur dawa. Ben Merapi ngono mbledos ping 3 meneh si ana Brontoseno. Saya kembalikan kepada Mas Toto untuk menuju Pak Mustafa.